Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu wa radu'an wa adallahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para bapak, para asatidz, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di bulan Rajab, bulan yang termasuk disebut sebagai bulan haram, bulan yang juga salah satunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuajahah setelah melaksanakan sholat subuh dan kita sama-sama kemudian ta'alum, sama-sama menuntut mencari ilmu agama, dan mudah-mudahan setiap langkah kita, amal kita menambah berat timbangan kebaikan di yaumul mizan kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang barangkali sudah di-share ya tentang kajian pada pagi hari ini, itu keteladanan dari salah seorang sahabat besar Nabi, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anhu. Insyaallah bahwasanya banyak sekali ibrah, banyak sekali insight, pelajaran, hikmah dan kebaikan yang bisa kita dapatkan baik dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq maupun dari para sahabat secara keseluruhan. Barangkali kita sudah sering mendengar istilah sahabat Nabi. Namun apa sebetulnya dan bagaimana kedudukan para sahabat ini di dalam timbangan agama kita, agama Islam? Kedudukan sahabat, mereka adalah manusia biasa pada umumnya. Bukan Nabi, juga bukan Rasul. Tetapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad SAW ini memberikan sejumlah pujian, memberikan juga gambaran kedudukan mereka yang melebihi manusia pada umumnya, sehingga kemudian para sahabat ini punya satu kedudukan atau makom yang memang bukan seperti kita pada manusia kaum muslimin pada umumnya. Walaupun secara manusia mereka manusia, mereka juga bisa berbuat salah, bisa berbuat hilaf, tapi memang Allah dan Nabi ini memberikan sejumlah pujian yang sangat besar. Baik itu pujiannya yang bersifat umum kepada satu kelompok yang disebut sebagai sahabat, ataupun pujian yang memang diberikan secara perorangan, secara khusus. Misalnya ada pujian yang diberikan khusus kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anhu. Beliau Nabi SAW pernah bersabda, waziraya minas sama Jibril wa Mikail. Nabi sampaikan dua orang pembantuku, dua orang penolongku dari langit adalah Jibril dan Mikail. Wa waziraya minal ad, dan pembantuku penolongku di bumi Abu Bakar wa Umar, adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi kedudukan Abu Bakar dengan Umar ini disamakan oleh Nabi SAW sebagai penolong, sebagaimana dua malaikat yang menolong beliau itu dari langit. Ada juga pujian misalnya yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa kedudukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu adalah orang kepercayaan kaum muslimin. Aminu amanah hadhi ummah. Jadi orang yang dipercaya di tengah-tengah umat itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini bukan berarti sahabat yang lain itu nggak bisa dipercaya, tapi menunjukkan betapa amanahnya, betapa luar biasanya sikap amanah yang diberikan oleh Allah kepada Abu Ubaidah, sampai-sampai kemudian Nabi memberikan julukan kepada Abu Ubaidah itu
orang kepercayaan umat. Atau juga misalnya Nabi SAW mendoakan beberapa sahabat dengan doa-doa yang khusus, yang spesifik kepada satu persatu para sahabat. Misalnya Nabi SAW pernah mendoakan salah seorang sepupu beliau, yaitu Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dia mendoakan khusus dengan doanya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah kefakihan, kedalaman ilmu agama kepada anak ini, karena pada waktu itu masih anak-anak Pak Ibnu Abbas itu. Usia masih sekitar 8-10 tahun. Jadi Nabi doakan, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, berikanlah kedalaman pemahaman agama pada dia, wa alimhu ta'wila, dan ajarkan dia takwil, itu penafsiran Al-Quran. Walaupun para sahabat yang lain juga mereka ilmu agamanya luar biasa, mereka juga bisa menafsirkan Quran. Tapi ada doa khusus yang memang Nabi berikan kepada Abdullah bin Abbas seperti itu. Dan ini memang mustajabah, doa Nabi mustajabah. Ketika kemudian Ibnu Abbas masuk usia remaja belasan tahun itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu menjadi khalifah, itu beliau menjadikan Ibnu Abbas sebagai rujukan di dalam tafsir. Padahal pada masa itu masih hidup para sahabat yang lain, yang lebih tua, yang lebih senior, tapi Umar bin Khattab lebih menjadikan dan memilih tafsir yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah, para hadirin yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran, misal Quran surat At-Taubah, Allah Ta'ala ini menyebutkan pujian yang diberikan khusus, spesifik kepada para sahabat. Allah sampaikan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, wallazina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adallahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Allah sebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat yang mereka lebih awal masuk ke dalam Islam, baik dari golongan muhajirin maupun dari golongan ansor. Apa Allah lanjutkan? Wallazina tabahum bi ihsanin, dan juga orang-orang yang kemudian mengikuti as-sabiqunal awwalun ini dalam kebaikan. Allah berikan pujian, radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Kalau Allah sudah ridha pada mereka, Pak, yang lain lewat ini, Pak. Ya. Yang lain udah, kalau kata anak muda, kalau Allah sudah ridha pada satu golongan itu, maka kayak apotek tutup, nggak ada obat, Pak. Artinya memang sudah kedudukannya luar biasa, sampai Allah ridha pada mereka. Bukan 1-2 orang, tapi semua yang disebut sebagai sahabat itu, wabil khusus as-sabiqunal awwalun, Allah sampaikan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini juga yang menjadi kemudian kesepakatan ulama bahwa para sahabat itu bila disebut namanya maka ditambahkan di belakangnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kalau yang muslimah radhiyallahu anha. Siapa mereka diantaranya? As-sabiqunal awwalun, golongan yang awal masuk ke dalam Islam. Siapa salah satunya? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW menceritakan bahwa ketika orang-orang menolakku, Nabi menyampaikan dakwah, maju, memeluk agama Islam, memeluk tauhid, memeluk iman, orang-orang menolak, kecuali sedikit saja yang menerima. Siapa diantaranya? Abu Bakar. Adalah orang yang pertama menerima ajakan baginda Rasul untuk memeluk agama Islam. Barangkali kalau sekarang orang masuk Islam nih kayak nggak spesial, Pak, ya, kelihatannya, kalau pahalanya besar. Nah dulu itu lebih spesial lagi, karena resikonya itu. Orang memeluk Islam itu sama dengan dia, kalau bahasa sekarang itu melakukan tindakan kejahatan pada negara. Gitu. Jadi kalau kenapa? Karena orang-orang itu mereka adalah paganis, penyembah berhala. Sementara Nabi menyampaikan kalimat tauhid yang mengatakan la ilaha illallah, nggak ada ilah kecuali Allah. Maka semua berhala itu dianggap nggak ada, yang ada cuma Allah. Maka resiko yang dipikul kemudian oleh orang-orang yang memeluk agama Islam ini di awal itu memang sangat berat. Maka Allah sampai berikan pujian khusus as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor wallazina tabahum bi ihsanin. Orang-orang yang pertama kali awal masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Ansor juga masuk, Pak. Kenapa?
Karena kalau tanpa orang-orang Ansor nggak ada hijrah itu. Hijrahnya Nabi ke Madinah, dulu namanya Yatsrib, itu kan karena kaum Ansor sudah siap menjadikan negeri mereka sebagai negeri hijrah atau Darul Muhajirin, negeri hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Maka mereka juga mendapat pujian dari Allah, diberikan pujian tadi, yaitu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah lanjutkan, wa'adallahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abadan. Allah sampaikan, lalu Allah siapkan, janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai khalidina fiha abadan. Maka mereka kekal di dalamnya. Inilah satu ayat dan di antara beberapa ayat yang juga menyebutkan pujian yang Allah berikan kepada mereka yang disebut dengan sahabat ini. Pada hadirin jamaah Allah muliakan, dan sahabat ini punya satu kedudukan yang juga tinggi di dalam agama kita. Mengapa? Karena dari sahabat kita menerima agama Islam. Kita ini menerima Islam, Pak, itu nggak langsung dari Rasulullah, tapi ada mata rantainya yang disebut dengan sanad itu. Jadi Nabi SAW menyampaikan dakwah Islam dan mengajarkan Islam kepada siapa? Pertama sahabat, lalu sahabat kepada tabi'in, dan tabi'in kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian kepada murid-murid tabi'in dan sampai kepada kita ini. Makanya nggak mungkin kita belajar agama tanpa sahabat. Dan yang paling kemudian penting dalam agama ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu nggak mungkin sampai kepada kita kalau tanpa sahabat. Karena para sahabat yang mengumpulkan Quran, yang menghafalkan Quran, yang mencatat Quran, kemudian juga mereka menyimpan lembaran-lembaran Quran. Lembarannya jangan dibayangkan kertas, Pak, ya. Lembarannya itu bisa pelepah korma, bisa kemudian tulang-tulang yang ditulis itu Al-Quran. Ada juga memang kertas, ada juga kulit, ada juga kain, dituliskan di situ Al-Quran, termasuk yang ada dalam hafalan mereka itu. Nah, itu kemudian dikumpulkan. Pertama kali kapan? Pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi kepala negara dalam Islam, maka beliau pertama yang memerintahkan kepada para sahabat untuk mulai mengumpulkan Al-Quran atas usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena waktu itu banyak para sahabat yang syahid, yang mati di perang Yarmuk, perang melawan Nabi palsu, Musa al-Kadzab, itu banyak sahabat yang wafat. Ketika perang juga memerangi para penolak zakat, itu banyak sahabat yang mati. Dan mereka semua penghafal Quran. Ini yang kemudian mengkhawatirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini memang orang yang sangat visioner kalau istilah sekarang, Pak. Lihat ke depan begitu, ya. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti kalau pertama banyak penghafal Quran yang wafat, mati syahid, lama-lama nanti siapa nanti ini yang meneruskan Al-Quran kepada generasi berikutnya ini. Dan yang kedua, ini kata ulama, beliau ini khawatir umat nanti ke belakang tuh makin banyak nggak hafal Quran. Nah, itu betul memang itu. Ya. Masya Allah, kan kita ini apalagi sudah makin tua, hafal Qurannya makin susah. Yang ini hafal, yang itu lupa begitu. Nambah hafalannya gampang, Pak. Yang susah apa, Pak? Murojaahnya itu. Ya. Jadi kalau kata para santri tahfiz Quran, kalau menghafal Quran itu nggak susah. Yang susah itu murojaah, ngulangnya, Pak, itu, Pak. Nambah hafalan gampang itu kan, biasa 1 juz, 2 juz. Nah, begitu tes murojaah, tasmi, ya, apalagi kemudian qiraah bil ghaib, apa itu? Duduk, ya, dan baca bil ghaib, nggak lihat Quran, apalagi 30 juz, wah itu tantangannya di sana itu. Kalau di pondok pesantren tahfiz rata-rata, yaitu kalau sudah ujian akhirnya nanti sudah hafiz tilah 30 juz itu, udah qiraah bil ghaib, duduk, ya, kemudian nggak lihat Quran, baca itu. Kita larang. Kalau dari sore sampai pagi biasanya itu, Pak. Itu tes penentuan kemudian baca Al-Quran. Itu para sahabat, dari mereka kita mendapatkan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, ini Masya Allah, nggak mungkin kita kenal Islam. Dan dari mana Al-Quran kita dapat? Dari para sahabat. Ini memunculkan kemudian, subhanallah, tuduhan. Wah, ini sahabat, mereka ini kan bisa kemudian, na'udzubillah, memasukkan Quran. Begitu. Nah, ini nggak terjadi. Kenapa? Satu tadi, bahwa ada pujian dari Allah kepada sahabat. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang biasa, tapi ada makom yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat.
Nabi dalam hadis sahih mengatakan, ashabi udul, sahabatku itu orang-orang yang adil. Adil ini salah satu syarat di dalam menerima periwayatan hadis atau Quran, Pak. Ya, para sahabat itu orang-orang yang adil. Adil itu lawannya adalah kemudian fasik. Jadi para sahabat memang mereka berbuat dosa, tapi bukan orang fasik. Kalau fasik itu kan orang berbuat dosa terus-terusan, nggak tobat-tobat. Sampai itu berbuat salah, mereka tobat. Maka disebut orang-orang yang adil. Dan mereka itu kemudian bisa dipercaya, orang yang amanah. Maka transfer Al-Quran kepada kita itu memang bisa dipercaya. Betul, memang dari awal Al-Quran turun sampai sekarang seperti itu. Nah, kalau manusia biasa pada umumnya kan, namanya kalau kita nitip uang, kata orang jangan harap lebih, Pak. Biasanya kurang. Tapi kalau nitip omongan, jangan harap kurang. Yang ada malah lebih, biasanya begitu. Nah, ini kalau para sahabat ketika mereka menuturkan Quran, namanya dengan cara dinukil itu artinya disampaikan letter luck apa adanya itu, ya memang demikian begitu. Itu diawali pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq anhu, beliau kemudian menunjuk dua orang sahabat sebagai panitia, itu Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit, untuk jadi panitia pengumpulan Al-Quran. Dan setiap kali kemudian ada sahabat yang mereka minta untuk menyetor Quran, itu mereka minta dua orang saksi yang menyampaikan juga bacaan yang sama dengan yang dia setor kepada Umar dan Zaid bin Sabit ini untuk kemudian dicatat. Kalau nggak ada saksinya nggak dicatat, Pak. Karena para sahabat ini, yaitu Umar dan Zaid bin Sabit ini, menginginkan hafal itu presisi begitu dan akurat. Artinya nggak ada ditambah, nggak ada dilebihkan. Maka harus ada saksi, dua orang minimal, yang sama-sama juga punya hafalan yang sama. Ada orang baca misalnya Al-Zalzalah, maka nanti Umar tanya, apakah ada yang punya hafalan sama dengan Anda? Walaupun Umar juga hafal, Zaid juga hafal begitu. Tapi beliau ini meminta saksi. Kalau nggak ada saksi dua orang itu ditolak hafalannya itu. Ini kalau kita kemudian lihat di dalam sejarah pengumpulan Al-Quran itu, ada beberapa riwayat yang kemudian itu nggak dimasukkan dalam Al-Quran, walaupun yang menyampaikan sahabat. Karena nggak ada saksi yang menyertai beliau ketika membacakan ayat itu di hadapan Umar, di hadapan Zaid bin Sabit. Dari situ para hadirin, kita semakin yakin Al-Quran ini memang otentik 100% seperti itu. Nggak ada penambahan, nggak ada juga pelebihan. Jadi kalau sekiranya hari ini ada orang yang masih meragukan keaslian Al-Quran itu, dia lihat sejarahnya itu. Nggak mungkin itu ada kemudian yang namanya dilebihkan ataupun dipotong. Misalnya orang-orang Syiah, itu sebagian dari Syiah mengatakan bahwa ada surat yang dihilangkan karena surat itu memberikan pujian kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ditolak oleh para ulama Ahlussunnah dan pada umumnya. Kenapa? Karena nggak ada riwayatnya. Nggak ada riwayat yang menuturkan ada surat yang turun memberikan pujian kepada Ali. Itu tidak ada. Ini satu gambaran bahwasanya pengumpulan Al-Quran yang kemudian diputuskan oleh Khalifah Abu Bakar ini satu kontribusi yang sangat luar biasa. Yang kalau tanpa itu, nah ini mungkin kita nggak ketemu Quran hari ini. Maka biiznillah Allah berikan taufik hidayah kepada Sayyidina Umar yang mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, dan juga memberikan taufik hidayah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang lalu membentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Walaupun pada waktu itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu berat, Pak, menerimanya. Sampai-sampai itu beliau mengatakan, seandainya engkau ya Umar meminta aku menggeser gunung, aku mau lakukan itu. Tapi kalau mengumpulkan Al-Quran, itu berat seperti itu. Tapi Umar terus mendesak, karena kalau sampai nggak ada ini pengumpulan Al-Quran ini dikhawatirkan nanti akan punah atau semakin berkurang orang yang menghafal Al-Quran. Nah, tapi itu dikumpulkan, para hadirin sekalian, itu belum kata orang Sunda bilang, belum dibendel, Pak. Belum disatukan itu. Disatukan baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dibuat menjadi 7 kopi, ya. Kalau kopi itu berarti disalin dulu, Pak, ya. Bukan dicetak atau pakai mesin print begitu, ya. Itu disalin, ya, dengan tulisan yang sama dan juga cara baca yang sama, cara membacanya itu dihafalkan, kemudian disebar ke 7 negeri kaum muslimin. Karena pada masa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan itu muncul perbedaan cara baca di antara kaum muslimin yang sampai-sampai menimbulkan fitnah. Akhirnya kemudian disampaikan pada Khalifah Utsman agar Quran ini kemudian dijadikan satu mushaf, kemudian juga ditebarkan, dibagi
kepada negeri-negeri kaum muslimin. Lalu Utsman bin Affan mengatakan bila ada perselisihan maka kembalikan bacaannya kepada bacaan dialeknya orang Quraisy begitu. Maka kita kenal, walaupun Al-Fakir gak menguasai, ada qiraah sab'ah, 7 cara baca Al-Quran yang itu mutawatir oleh para ulama, disepakati itulah cara 7 baca Al-Quran yang berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala lewat lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau para hadirin cerita kawan saya, ya, kalau ke Maroko itu, kebetulan ada putra guru Al-Fakir ini studinya lanjut ke Maroko itu, sebelum ke Maroko anak ini belajar dulu Pak baca Quran dengan ininya, dengan metodenya bukan hafs. Kalau kita ini kan imam hafs, kalau orang Indonesia rata-rata imam hafs begitu. Nah itu ada nanti kalau Maroko itu, siapa saat namanya kalau di Maroko itu ya, saya lupa namanya itu. Nah itu barangkali kalau dulu pernah dengar wadduha wal laili idza saja, nah itu diantaranya. Atau membaca Al-Fatihah itu kalau kita kan ayat yang ketiga ya, Maliki Yaumiddin, itu dipanjangkan. Nah, kalau yang di Maroko itu Maliki Yaumiddin, itu pendek saja. Tapi itu betul karena memang ada qiraah sab'ah, 7 cara baca Quran itu yang mutawatir oleh para ulama itu disepakati karena datang dari petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah para jamaah Allah muliakan, ini diantara jasa besar sahabat dan juga salah satu jasa besar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini secara silsilah itu dari Bani Tamim, salah satu kabilah dari Quraisy. Dan beliau ini orang yang usianya tidak terpaut jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul jadi utusan Allah umur 40, Abu Bakar itu sekitar 38, 39, usianya nggak jauh. Dan memang sudah sejak lama Abu Bakar ini memang berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk kategori sahabat. Sahabat itu dari bahasa Arab Pak ya. Itu as-suhbah, sahabatu sahabat. Nah, dalam ilmu agama itu disebut sahabat Nabi itu ada pengertian khusus. Enggak semua orang yang kumpul dengan Nabi disebut sahabat. Abu Lahab enggak masuk sahabat Pak, Abu Lahab ya. Abu Jahal enggak masuk sahabat. Apalagi Abu Janda enggak masuk sahabat. Atau misalkan Ibnu Ubay bin Salul yang ada di Madinah itu, tokoh munafik, yang gembong munafik Ibnu Ubay bin Salul itu, dia hidup bersama Nabi SAW dan masuk Islam juga. Tapi ulama sepakat nggak masuk sahabat itu. Maka disebut sahabat itu, para ulama memberikan kemudian definisi, memberikan takrif, memberikan batasan. Nggak semua orang yang hidup di zaman Nabi kemudian disebut sahabat itu. Siapa sahabat itu? Secara umum dikatakan oleh para ulama adalah sahabat itu adalah man tola sahabatuhu ya, man Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang panjang pergaulannya, pertemanannya itu, kebersamaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadir di majelisnya dan mengambil agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dirinci lagi oleh sebagian ulama, diantaranya oleh seorang ulama yang merupakan tabi'in, namanya Imam Sa'id bin Musayyab radhiyallahu. Beliau ini ulama yang luar biasa Pak ya. Jadi beliau ini menantunya Abu Hurairah dan muridnya Ibnu Abbas. Jadi menantunya sahabat Nabi Abu Hurairah, ya, mertuanya, dan gurunya itu bin Abbas. Makanya kemudian dikenal oleh para ulama, beliau ini adalah imamnya para tabi'in. Jadi imamnya generasi setelah para sahabat seperti itu. Di masa sahabat itu ada 5 ulamanya. Jadi kalau para sahabat itu yang orang-orang alim, kalau ada masalah agama, masalah apapun, merujuknya ke 5 orang ini. Padahal para sahabat juga orang alim itu, tapi ada 5 orang ini yang lebih lagi kedudukannya itu. Di antaranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar putra beliau, ya, kemudian juga Mu'az bin Jabal, ya, ini yang termasuk kategori ulamanya para sahabat. Nah di kalangan tabi'in, muridnya para sahabat itu, yang disebut imamnya para tabi'in adalah Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Karena langsung bergurunya kepada orang-orang besar. Jadi mertuanya beliau itu adalah Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan kemudian gurunya itu adalah Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul SAW. Ini luar biasa. Karena memang kelihatannya beliau ini punya azam Pak, punya tekad tuh ingin dekat-dekat dengan keluarga Rasul begitu ya. Makanya kemudian dapat istri adalah Abu Hurairah, orang yang masuk Islam itu belakangan, tapi paling sering mendampingi Nabi SAW. Itu Abu Hurairah. Makanya paling banyak menuturkan hadis beliau itu.
Ya, walaupun masuk Islamnya lebih belakang dibandingkan dengan sahabat yang lain. Dan kemudian gurunya adalah Abdullah bin Abbas seperti itu. Nah, itu ada cerita yang menarik tapi nantilah itu ya. Nah, para Allah muliakan, kata Imam Sa'id bin Musayyab, beliau ketika menjelaskan siapa itu sahabat, kata beliau adalah orang yang mereka itu membersamai Nabi SAW sanatan au sanatain, minimal setahun atau 2 tahun. Kalau kurang dari itu nggak sahabat. Contohnya Pak, ada kalau dalam buku-buku kitab-kitab kuning tentang hadis atau tentang apapun suka disebut Arabi. Arabi itu orang Arab gunung, Arab Badui. Ya. Kan kalau Madinah itu negeri Pak, pusat pemerintahan itu Madinah, pusat kegiatan itu Madinah, ekonomi itu Madinah, gitu ya, atau Mekah itu. Nah, itu ada orang yang disebut dengan Arabi, itu orang dari gunung, Arab Badui, nah, Badui sebutnya itu. Ya. Jadi memang tinggalnya pelosok, itu. Nah, mereka juga datang ke Madinah, datang di majelis Nabi, suka bertanya kepada Nabi, ya, bertemu dengan Nabi SAW, ya, bertatap wajah. Tapi karena kurang dari setahun, itu nggak disebut sahabat. Karena kurang dari setahun itu. Kenapa ini penting, Pak? Definisi ini penting supaya kita jelas siapa sahabat itu. Dan jelas dari mana nanti mengambil Quran. Juga jelas dari mana mengambil hadis itu. Makanya diberikan oleh ulama itu pembahasan siapa itu sahabat, termasuk nanti Abu Bakar As-Siddiq begitu. Nah, dia kata Imam Sa'id bin Musayyab minimal sanatan atau sanatain, setahun atau minimal 2 tahun, minimal itu Pak. Lebih dari itu ya luar biasa, ya. Atau kata Imam Sa'id bin Musayyab, dia ikut berjihad ghazwatan atau ghazwatain, pernah ikut berperang bersama Nabi 1 kali atau 2 kali berperang, maka masuk kategori sebagai sahabat di sana itu. Ada sahabat Pak yang bertemu dengan Nabi sebentar, tapi ikut perang bersama Nabi, langsung mati syahid. Ini sahabat masuknya, karena dia masuk kategori sahabat. Nah, itulah pembatasan sahabat yang diberikan oleh para ulama. Salah satunya Imam Sa'id bin Musayyab tentang batasan sahabat. Maka ada satu riwayat pada masa kemudian setelah tabi'ut tabi'in itu, ada seorang ulama itu bertanya kepada tabi'ut tabi'in, apakah ada sahabat Nabi yang tersisa? Ma baqiya minas sahabat, kata beliau, lah, enggak. Yang ada itu Arabi, orang Arab Badui yang pernah bertemu dengan Nabi, itu masih hidup, ada seperti itu. Tapi kalau yang disebut sahabat yang tadi pernah hidup bersama Nabi minimal 1-2 tahun atau pernah berperang 1-2 kali minimal, kata beliau sudah nggak ada itu. Yang ada orang Arab gunung, Arab Badui yang mereka itu pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi orang Arab Badui ini banyak kelebihannya Pak. Salah satunya bahasanya itu. Bahasanya masih terjaga, masih bahasa asli. Jadi pada zaman Imam Syafi'i itu abad ke-3 Hijriah berarti, itu ibunda Imam Syafi'i itu menitipkan Imam Syafi'i waktu anak-anak itu ke Arab Badui untuk tinggal di sana beberapa tahun, untuk menyerap bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab Badui, karena bahasanya bahasa fusoha, bahasa yang fasih, ya, bahasa yang terbaik. Kalau ibarat Sunda mah Sunda Cianjur Pak, ulah Sunda Bogor, ya. Sunda Bogor mah beletak-beletok, ya, begitu. Ini Sunda Cianjur. Nah ini orang Arab Badui ini mereka masih bahasa sangat bagus. Maka Imam Syafi'i ini oleh ibunya ketika masih anak-anak ini dititipkan di sana beberapa tahun untuk menyerap bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab Badui, dan hasilnya luar biasa. Imam Syafi'i itu bukan cuma ahli fikih tapi ahli syair, karena menguasai syair orang-orang Arab Badui pada masa itu luar biasa. Nah para jamaah Allah muliakan, Abu Bakar As-Siddiq ini dari Bani Tamim, usia tidak jauh dengan Nabi SAW dan kenal betul Nabi SAW. Makanya ketika kemudian Kanjeng Nabi ini menyampaikan dakwah, mengajak beriman, itu nggak panjang lebar. Abu Bakar Siddiq langsung menerima itu. Karena kenal betul siapa Rasulullah. Tahu bagaimana sifat Nabi, ya, bagaimana setiap harinya beliau tahu begitu. Termasuk ya, Abu Bakar ini punya kesamaan sifat dengan Nabi SAW. Apa itu Pak? Sejak kecil nggak pernah minum khamr, nggak pernah menyembah berhala. Ini Abu Bakar juga sama. Jadi Masya Allah itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang penyembah berhala, khamr, judi, riba, perzinahan, itu memang ada orang-orang
Ya Allah tuh berikan penjagaan itu. Ya, selain Nabi SAW, Nabi jelas begitu. Dalam satu riwayat diceritakan Nabi itu pernah pengen hadir di satu pesta malam, Pak, di Mekah, pengen tahu, pengen lihat begitu. Baru datang, itu belum mulai pestanya, baru datang ngantuk tidur. Begitu bangun sudah siang itu beliau. Jadi nggak ngelihat pestanya itu. Ini cara Allah melindungi Nabi SAW. Ya, makanya kalau baginda Rasul ini, masya Allah, para ulama itu menjelaskan, beliau ini memang terjaga dari dosa dan kejahatan sebelum jadi Nabi. Gitu. Nah, ini memang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang punya tabiat seperti Rasulullah. Nggak pernah minum khamr, nggak pernah nyembah berhala, dan sama-sama nggak suka dengan kejahatan yang ada di negeri Mekah pada masa itu. Makanya begitu kemudian diajak masuk Islam, itu biiznillah langsung masuk ke dalam agama Islam. Dan bukan cuma masuk Islam, Pak. Beliau juga langsung mengajak beberapa orang sahabat-sahabatnya untuk memeluk agama Islam itu. Nah, karena Abu Bakar ini golongan bangsawan, Pak, dari golongan kaya, Bani Tamim, dan beliau pedagang besar keluarganya dan juga bangsawan yang terkenal dari golongan Quraisy. Jadi Bani Tamim itu termasuk suku Quraisy itu. Maka sahabatnya itu juga orang-orang besar juga itu. Siapa diantaranya? Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini orang-orang besar yang kemudian begitu diajak masuk Islam, itu mereka langsung nerima. Karena yang mengajaknya adalah Abu Bakar. Orang yang juga mereka itu percaya gitu kan. Orang itu kan kalau ngajak orang dalam kebaikan, ya, itu kan lihat dulu, ini profilnya, di profiling dulu begitu kan. Ini gimana orang ini? Ya, orangnya kalau dalam bahasa agama sikoh nggak? Nah, itu bisa dipercaya nggak begitu? Ini ngajak ngaji atau ngajak baca Quran atau ngajak apa gitu kan? Tapi tiap hari kelihatan tiap malam nongkrong misalkan begitu ya, pinggir jalan megang gitar, ada botol gitu kan, anggur merah lagi begitu. Orang nggak mau percaya begitu kan, seperti itu. Ya sekarang aja Pak, standar orang itu makin turun Pak ya. Mohon maaf ya. Kalau zaman dulu itu Imam Bukhari mau menerima hadis, itu dicek dulu. Orang yang menyampaikan hadis dicek dulu begitu. Pernah ada kejadian, orang ini dia ya nipu kambing. Dia narik itu kambing ke dalam kandang, dipancing pakai daun-daunan begitu. Begitu masuk kandang, kambing itu kandang ditutup, dibuang itu pancingannya itu. Langsung Pak mardut ini. Nggak diterima, la yukbal. Nggak diterima hadisnya itu. Kenapa? Bohong dia. Jadi bohong sama kambing aja nggak diterima itu. Ini standarnya memang tinggi itu orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak. Mohon maaf ya. Ini kita ngomong dikit ya. Itu kan. Ini jelas nih. Dia koruptor itu kan. Ikut pilkada, dipilih lagi itu. Orang kita ini Pak, aduh, cara menilai kemudian standar tuh makin turun. Begitu kan. Cari mantu atau perempuan cari suami gitu kan. Sekarang standarnya pokoknya yang sholatnya baik. Aduh mohon maaf Pak, itu standar paling bawah Pak, sholat baik itu Pak. Standar paling bawah gitu kan. Tapi kata orang sekarang apa? Dia bagus ya, alim, sholatnya baik. Udah kewajiban itu Mas sebetulnya itu. Itu paling standar itu. Cuman kalau sekarang ini kita lihat orang sholatnya baik, anak muda, wah luar biasa. Zaman dulu, wah itu kayak gitu banyak Pak itu. Gitu. Kita ini makin turun nilai standar orang itu. Ya nggak apa-apa deh. Dia suka mabok, yang penting sholatnya terjaga, gitu kan itu kan. Nah, ini kan kacau, makin turun standar kita itu. Ya. Iya. Tapi kalau maaf udah mulai pilkada, pileg, pemilu gitu kan, yang penting dapat bansos, nerima aja. Gitu. Aduh nih masya Allah gitu kan, ngeri kita hari ini. Makanya ada hadis tuh Pak, ini juga tentang sahabatnya. Nabi mengatakan khairul qurni, ya khairul qurun kurni kata Nabi. Sebaik-baik masa itu masaku. Sumayalunahum kata Nabi. Kemudian setelah mereka, lalu setelah mereka. 3 tahap Pak. 3 lapis yang kata Nabi itu masih baik. Sahabat, kemudian berikutnya tabi'in, muridnya sahabat, lalu muridnya tabi'in, alias tabi'in. Itu 3 itu. Lalu kata Nabi, setelah itu kemudian tersebarlah fitnah. Orang yang gak diminta bersumpah, dia bersumpah. Kan gitu sekarang. Sumpah Pak, gitu kan. Sumpah gitu kan. Pokoknya ieu mah alus moal gagal, sumpah gitu kan. Mohon maaf ya, kan dagang suka begitu kan. Gak diminta sumpah dia sumpah duluan gitu kan. Orang dulu enggak. Orang dulu kalau nggak diminta sumpah nggak bersumpah itu. Kalau sekarang main sumpah-sumpah aja begitu kan.
Ya begitu. Nggak diminta bersaksi, dia bersaksi. Saya lihat Pak dia gitu. Siapa yang minta yang jadi saksi? Nggak ada yang minta begitu kan. Kalau orang itu bersaksi nggak gampang Pak. Dicek dulu ini, di profiling dia pantas nggak jadi saksi begitu. Orang-orang gampang jadi saksi begitu kan. Nah ini makanya ketika kemudian Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Ibnu Auf ini melihat yang ngajak Islamnya Abu Bakar levelnya, yang mereka sudah tahu profilnya, nerima langsung itu. Karena mereka tahu Abu Bakar ini kalau sebagai pedagang orangnya jujur, amanah, kemudian nggak punya tendensi apapun, dan kemudian orangnya memang baik. Nggak pernah mabuk, nggak pernah berzina, nggak pernah kemudian makan riba, nggak pernah judi, diterima langsung masuk Islam. Maka lewat lisan Abu Bakar itu masuk Islam Pak. Golongan-golongan bangsawan itu masuk. Lewat lisan Abu Bakar As-Siddiq. Ini memperkuat kemudian dakwah Islam. Dan Abu Bakar bukan cuma ngajak, tapi hartanya juga keluar itu. Untuk kepentingan Islam dan untuk menolong kaum muslimin. Maka dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang khusus spesifik untuk Abu Bakar itu. Walaupun nggak sebut nama, tapi para mufasir tahu ini Abu Bakar yang dimaksud begitu. Misalkan wasajanabu al-atqal ladzi yu'ti ma la yatadzakka wa ma li ahadin indahum min nikmatin tuzza illa ibtiga awajil a'la illa rabbik apa? Illa wajh rabbika wala sawfa yarda. Quran surat Al-Lail itu. Allah sampaikan wasajanabuha atqa, akan ada nanti orang yang yajnabuhal atqa, yang dia paling bertakwa, maka akan dijauhkan dari mana? Dari neraka. Jadi Allah menyebut ada orang dia ini paling bertakwa, maka akan dijauhkan dari neraka. Siapa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang dia keluarkan hartanya yatazakka, untuk mensucikan hartanya, ya. Kemudian juga Allah sebutkan, dan dia nggak mengharapkan balasan dari siapapun begitu. Illabtigo awajrobil a'la, kecuali hanya mengharap wajah Tuhannya, maksudnya ridho Tuhannya gitu. Ya. Wala saufa yardo, dan di ujungnya itu Allah puji. Wala saufa yardo, nanti dia akan puas dengan ridho, dengan balasan dari Tuhannya. Siapa ini? Ulama ketika menafsirkan ini, itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dia keluar uang Pak. Di Mekah itu ketika masuk Islam, itu belum banyak kaum muslimin di Mekah, dia lihat itu banyak orang-orang Islam yang lemah-lemah. Karena rata-rata pengikut Islam itu orang-orang yang lemah-lemah, orang miskin, orang duafa. Ini juga satu tantangan. Kenapa Pak ya? Karena biasanya orang kalau udah kaya, nggak mau mikir susah-susah. Gitu, ya. Ngapain udah kaya gitu kan? Udah banyak harta, udah punya jabatan. Ngapain jadi pengikut Muhammad? Resiko gitu kan. Dimusuhin, disiksa begitu kan. Udah enak punya kedudukan, status quo nih Pak nih, ya. Makanya maksudnya siapa itu? Bilal masuk Islam tuh Pak ya. Itu. Kemudian sahabat Nabi yang seperti Amr bin Al-As dan bapak ibunya. Ini keluarga-keluarga yang duafa ini. Nah, Abu Bakar melihat ini. Sahabat-sahabat Nabi yang duafa ini mengalami penyiksaan. Nah, siksaannya luar biasa itu. Itulah sebabnya Allah berikan pujian, Pak. Allah sebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang awal masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Kenapa? High risk, Pak. Resikonya besar. Dimusuhi, dibenci, dicaci maki, bahkan bisa dipersekusi itu. Dianiaya. Contohnya para sahabat ini. Nah, Abu Bakar lihat, kalau beliau ini selamat, Pak. Kenapa? Karena beliau bangsawan. Nggak berani. Jadi orang-orang Quraisy juga lihat-lihat dulu. Nah, kalau yang pengikut Muhammad ini bangsawan, nggak berani persekusi mereka. Karena ngeri, bangsawan lawannya ini. Tapi kalau seperti Bilal, yang budak, habis itu. Ya. Atau seperti misalkan Al-Amr bin Al-As dengan bapak ibunya, ya, Amr bin Yasir, maaf. Itu habis itu. Ya. Nah, Abu Bakar lihat ini kemudian. Dia nggak tega. Lihat Bilal dijemur itu, ya. Kalau kata orang masak tuh digareng gitu Pak ya. Ya, disangrai karena di atas gurun pasir itu ditelanjang dada, ya punggungnya terbakar di gurun pasir, disangrai begitu, tindih batu berat yang cuma bisa diangkat sama 7 orang. Nggak tega Abu Bakar. Dia bawa hartanya itu, dia datangi majikannya Bilal, karena Bilal kan budak, namanya Umayyah bin Khalaf, nanti mati di perang Badar dia itu. Ya. Kata Abu Bakar, ya Umayyah aku beli Bilal ini gitu kan. Dan bukan cuma aku beli, aku barter tambah lagi, tukar tambah Pak. Dia punya budak di rumahnya itu, ya, di budak tempat dia ditinggal, maka aku tambah dengan uang gitu, tukar tambah, ya.
Bukan tambah untung, tambah rugi ini. Karena dapat bonus budak juga, sama dikasih juga uang begitu kan. Ya umpamanya lepas begitu kan, seperti itu. Ada lagi anak dengan ibu disiksa lagi, dibayar lagi begitu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah namanya itu bilang, "Nah Abu Bakar, kenapa kamu beli budak itu kok yang kayak begitu, yang lemah-lemah, ibu sama anak gitu kan, yang kamu tuh nggak bisa dapat untung apa-apa. Cuma kalau kamu beli budak tuh yang kuat-kuat lah, kan buat nanti kerja di ladang gitu kan, buat bantu ngangkat barang itu kan menguntungkan. Tapi yang dibeli itu malah yang lemah-lemah itu. Nah, tapi itulah Abu Bakar As-Siddiq sifatnya seperti itu. Apakah Allah berikan khusus ayat dalam Quran surat Al-Lail bagian akhir itu Allah sampaikan bahwa ada orang atqa yang bertakwa itu yang dijauhkan dari neraka. Kenapa? Dia karena yu'ti malahu yatazakka, yang dia keluarkan hartanya untuk mensucikan harta itu. Ya. Dan gak mengharap apapun dari orang-orang yang dibebaskan itu. Nah dari sini para ulama juga memberikan gelar lagi pada beliau Al-Atiq. Atiq itu artinya pembebas, Pak. Ya. Pembebas. Kenapa? Karena membebaskan para budak itu dengan hartanya tadi. Ini Masya Allah. Maka kalau bicara masalah tadhiyah, pengorbanan harta itu Abu Bakar luar biasa, Masya Allah. Para hadirin jamaah Allah muliakan, dan diantara juga keutamaan Abu Bakar As-Siddiq anhu, beliau ketika Nabi SAW wafat, maka beliau ini kemudian yang bersedia menjadi khalifah. Khalifah dari kata khalafah, artinya menggantikan. Menggantikan siapa? Menggantikan Nabi SAW. Bukan dalam urusan kenabian, tapi urusan dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Karena begitu Nabi SAW wafat, ini para sahabat ini kumpul, Pak, di satu tempat. Kalau sekarang dekat Masjid Nabawi, Pak, namanya Sakifah Bani Sa'idah itu. Tapi waktu saya kemarin terakhir ke sana 3 bulan lalu itu lagi dibongkar. Gitu kan. Kalau pas 2000 berapa ya? 14 Al-Faqih ke sana itu kayak taman, Pak. Ini para bapak yang kalau ke Madinah itu dulu posisinya itu jajaran pasar Nabi. Nah, pasar Nabi juga udah dibongkar ya, Ustaz ya. Udah enggak ada tuh pasar Nabi itu. Dulu masih ada pasar Nabi itu. Sekarang udah dibongkar. Nah, dulu masih ada itu. Namanya Sakifah Bani Sa'idah, itu ada taman, dipagerin, cukup luas lah gitu ya. Ada pelangnya situ. Sakifah Bani Sa'idah, ada keterangannya di situ. Nah, itu dulu ada tuh Pak tamannya, Pak, itu Pak. 2 sampai 2000 berapa ya? 15 mungkin masih ada kayaknya itu. Di situ kumpul para sahabat mencari siapa yang ngurus umat ini. Kan Nabi sudah wafat ini, gitu ya. Siapa yang ngurus ini? Maka muncullah kemudian orang Ansor. Biar kita orang Ansor punya pimpinan sendiri, orang Muhajirin punya pimpinan sendiri. Wah, ini Umar marah itu. Kalau gitu pecah ini kalau seperti itu. Akhirnya kemudian bingung siapa yang harus naik. Akhirnya kata Umar, Abu Bakar orangnya. Kenapa? Dia ada orang yang mengimami kaum muslimin ketika Nabi sakit, dan dia orang yang menemani Nabi ketika hijrah begitu. Dan dia juga orang Quraisy. Mendengar ucapan Umar, para sahabat sepakat. Kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq dan membaiatnya menjadi khalifatul Rasul, pengganti Nabi dalam urusan pemerintah dan kemasyarakatan. Jadi istilah khalifah itu istilah memang ada dalam Islam. Dan Nabi pesan kepada kita. Kata Nabi SAW, "Maya isminkum min ba'di fasayara ihtilafan katsira." Kata Nabi, siapa yang hidup setelah aku wafat, nanti bakal melihat berbagai macam polemik yang luar biasa. Apa pesan Nabi? Ya, alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Maksudnya agama Islam. Kemudian wasunnati khulafair rasyidin al-mahdiin. Ikuti juga sunnahnya para khulafair rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, itu Abu Bakar yang paling awal, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ada juga yang kemudian memasukkan Umar bin Abdul Aziz, ada yang juga memasukkan itu. Apa kata Nabi? Addu alaiha bin nawajid. Gigit sunnahku dan gigit juga sunnah khulafair rasyidin dengan geraham kalian. Karena geraham kan gigit tuh paling kencang tuh di sini nih. Gigit begitu kan. Kenapa? Karena saking banyaknya polemik luar biasa di tengah-tengah umat setelah aku ini wafat. Maka ikuti sunnahku, agamaku, dan juga sunnahnya khulafair rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Itu termasuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah Allah muliakan, ini barangkali sekelumit tentang Abu Bakar As-Siddiq, dan tadi yang di awal Al-Fakir sampaikan bagaimana kedudukan para sahabat. Jangan sampai kemudian mohon maaf kita ini menyamakan sahabat seperti orang biasa.
menyamakan sahabat itu seperti, mohon maaf ya, tokoh-tokoh kita misalnya begitu. Enggak sama Pak makomnya itu, beda. Nabi itu katakan la tasabu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku, karena ada orang Pak suka mencela sahabat. Orang-orang Syiah, mohon maaf Pak, orang Syiah itu mereka sampai melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat kemudian Aisyah. Itu dilaknat tuh Pak. Karena dianggapnya mereka ini tidak punya adab kepada Ali bin Abi Thalib. Enggak pernah itu kejadian seperti itu. Maka kata Nabi, la tasabu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku. Karena kalau kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, wah itu Masya Allah. Kata Nabi, nggak bisa setara dengan kebaikan mereka, walaupun cuman segenggam ya tangan mereka tuh nggak akan bisa. Kemudian setara dengan yang mereka sudah lakukan pada masa itu. Jadi Nabi berikan satu kita gambaran, jadi penting dan betapa besar jasa para sahabat, dan juga diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq anhu. Nah itu barangkali yang bisa Al-Fakri sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, para hadirin yang Allah muliakan. Pertama bahwa semua surat dalam Al-Quran itu jelas adalah wahyu Allah. Ya. Penamaannya, penomorannya, indeksingnya Pak, di indeksnya itu, ayatnya, nomor ayatnya itu, urutannya itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, itu bukan hanya membacakan, tapi memberitahu, ya Muhammad, ini disimpan di surat ini nomor sekian ayat sekian. Itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu ada riwayatnya. Itu kalau para mahasiswa jurusan Ulumul Quran, itu biasanya nanti ada ketemu tuh bab tentang penyusunan Al-Quran. Ketemu dengan hadis-hadis itu tadi itu. Bahwasanya Allah mengutus Jibril alaihissalam itu bukan hanya menyampaikan, tapi juga memberikan, kalau bahasa sekarang mah indeksnya gitulah, indeksingnya gitu, nomornya, nomor berapa, kemudian juga ayatnya berapa dan segala macam itu. Makanya surat yang pertama turun Al-Alaq, tapi di Al-Quran Al-Fatihah apa bukan? Nah karena Allah memang yang ngasih tahu, Allah yang membuat wahyu, dan itu harus diterima. Nggak boleh misalkan ada yang, ini kan yang turun pertama Al-Alaq ini, kita ganti Al-Alaq, oh itu nggak boleh itu, karena melanggar wahyu. Sementara Al-Quran disepakati adalah wahyu Allah, ya, dari awal sampai akhir, termasuk juga penyusunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum semua bagian Quran itu semua istimewa. Ya, Nabi sampaikan, mayyaqra harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran sudah satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala dikalikan 10 lagi. Jadi mau surat apapun kita baca itu Pak, itu satu huruf satu pahala, 10 pahala itu. Semua seperti itu. Nah, makanya kita baca Al-Fatihah itu udah luar biasa, berapa huruf itu dibaca. Al-Baqarah dan seterusnya itu satu huruf, 1 kali 10. Jadi 10 pahala. Nabi bilang, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfum min harfum. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Jadi per huruf itu. Seperti itu. Nah, itu ini yang kedua, bahwa semua ayat dalam Quran itu memiliki kebaikan untuk kita baca. Sehingga kita baca surat apapun, baik itu di awal, di tengah, di akhir, itu tidak ada masalah. Semua itu kebaikan. Ya kan kalau kita sholat, imam sholat kan kadang-kadang baca tengah-tengah surat. Ya nggak apa-apa, emang itu boleh. Itu baik. Di awal boleh, bagian akhir juga boleh, seperti itu. Itu semua tidak dilarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Allah memberikan kemudian wahyu kepada Nabi untuk memberikan gambaran dan juga kepada kaum muslimin ada ayat dan ada surat yang punya fadilah, punya keutamaan. Di Nabi itu menyampaikan kepada kita bahwa ada anjuran membaca surat Kahfi pada hari Jumat, dari mulai Kamis malam Pak ya sampai Jumat. Karena Nabi yang menyampaikan. Dan Nabi menyampaikan begitu karena petunjuk dari Allah. Karena semua yang datang dari Nabi itu sebetulnya wahyu, bukan atas pikiran Nabi SAW. Dalam Quran surat An-Najm Allah sampaikan, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad yantiku berbicara anil hawa, di nafsunya, melainkan dia diwahyukan saja, begitu. Nah, ketika Nabi cerita ini fadilah surat Kahfi, fadilah surat Al-Muluk, ucapan, atau
baca Al-Ikhlas 3 kali itu ada sulusu minal Quran. Al-Ikhlas kan 1 kali sulusu minal Quran, sepertiga Quran. Ini kalau 3 kali sama dengan pahala baca Quran seperti itu. Atau juga fadilah Quran, fadilah ayat kursi misalnya. Itu memang Nabi yang menceritakan kepada para sahabat dan sahabat sampai kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama dan guru-guru kita sampai kepada kita di situ. Jadi Nabi Pak itu memang yang memberikan keutamaan-keutamaan dari surat-surat tadi. Ya ada memang kemudian di situ ulama memang hilafiyah, beda pendapat itu wajar. Misalnya ya tuh sering kalau kita hari ini Pak kalau buka YouTube itu isinya kan pakai trok weh eta. Ya, ulama eta gitu kan. Enggak ada tuh doa pada sholat gitu kan. Ini juga enggak ada. Aduh, pakai trok gitu. Kalau mah masalah-masalah hilafiyah sudah selesai. Udah kita mah kalaupun mau dibahas hilafiyah itu di forum terbatas saja lah. Enggak kemudian di forum yang terbuka karena banyak orang awam. Kalau orang awam nanti malah jadi bingung. Oh ini gini-gini. Akhirnya enggak sholat gitu. Jangan sampai. Termasuk misalkan ada orang mengatakan itu lemah itu. Hadis bahwa Yasin dibaca tiap malam Jumat. Ya memang ada yang melemahkan. Tapi ada juga mengatakan ini fadilahnya boleh dipakai. Itu memang di kalangan ulama itu ada hilafiyah. Seperti Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi itu mereka berpendapat bahwa hadis-hadis yang dhaif, yang lemah Pak ya. Tapi kalau bicara fadilah boleh dipakai. Makanya Imam An-Nawawi punya kitab Al-Azkar tuh Pak, zikir-zikir. Banyak kata ulama-ulama, ya sebagian ulama lah mengatakan, oh, itu banyak hadis dhaif. Ya silakan begitu kan kalau berpendapat hadis yang dhaif. Tapi kalau yang kemudian kita kan bukan, ya saya pribadi bukan ulama apalah gitu ya. Gitu. Ya kita mah akhirnya saya pribadi udah kita ikut ulama aja lah, kita yakin, kita percaya insya Allah baik gitu kan, bahwa memang ini bisa dijadikan sebagai zikir kita, bacaan kita, itu nggak ada masalah. Memang pasti ketemu hilafiyah nanti Pak. Kalau Bapak misalnya baca Yasin nih malam Jumat, nanti ada nggur, Pak ngapain baca Yasin malam Jumat? Nggak ada itu fadilahnya. Ya mangga saja kalau yang beranggapan demikian. Kalau Bapak tetap saya mau baca Yasin, ya mangga. Walaupun kalau yang sahihnya memang kafi Pak ya, kafi bangga itu anjuran untuk dibaca pada malam Jumat sampai hari Jumat. Tapi Bapak mau tambah Yasin juga silahkan begitu. Atau Al-Waqiah, itu kan ada yang sebagian ulama berpendapat itu juga dianjurkan dibaca tiap malam pada Isya. Di antara fadilahnya itu tolak kemiskinan itu ya. Jadi kalau ada orang yang baca surat Waqiah, kermiskin gitu. Nah itu di antara fadilahnya. Ada yang mengatakan enggak itu hadisnya lemah. Ya mangga, itu memang hilafiyah tentang menilai hadis. Jadi kalau bicara tentang hadis Pak, panjang kali lebar terus dengan luas Pak. Ya. Bisa jadi oleh ulama ini disohihkan, oleh itu didoifkan. Itu biasa itu. Karena ulama dengan keilmuan mereka. Kita sebagai orang awam ya, al-fakir pribadi ya, kita sikolah dengan ulama yang menurut kita itu memang alim. Tanpa usah kemudian kita menyerang pendapat ulama yang lainnya. Mending kita sepakat dalam perkara yang sudah jelas sama-sama sepakat. Misalnya Al-Quran itu wajib diamalkan, udah sepakat semua itu gitu kan. Kalau masalah yang hilafiyah ya masing-masing amalan pribadi lah silahkan begitunya. Ya, kayak gitu kira-kira Pak. Jadi memang itu dari Nabi SAW. Penyebutan fadilah-fadilah. Pada sholat dianjurkan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 bagian akhir surat dari Al-Baqarah. Itu silakan saja. Itu memang ada ulama yang mengajarkan seperti itu untuk dijadikan sebagai zikir kita tiap kali ba'da sholat seperti itu. Insya Allah begitu Pak ya. Jadi memang itu Nabi yang memberikan keadilan. Oh, kalau itu beda lagi Pak kalau itu. Iya. Ya, iya, betul. Yang edisinya lux, covernya Pak ya bagus ya. Ada cover juga ada. Ada fotonya lagi itu foto modelnya Pak ya. Ya kalau itu sih urusan lain, tapi secara hukum juga apakah boleh kita mencetak surat Yasin dijual? Boleh. Sama sebenarnya nyetak Quran gitu kan. Dijual boleh nggak? Boleh. Kan sekarang macam-macam. Kalau zaman dulu, zaman kita Pak Bapak-bapak kan Quran kan gitu-gitu aja gitu kan. Kalau sekarang ada Quran hafalan. Wow, itu di rumah Al-Fakir itu Quran berapa macam itu Pak. Karena anak-anak kan pada belajar baca Quran. Ada Quran hafalan, ada Quran yang pakai pen Pak. Ditunjuk, bunyi ada suaranya. Ini adalah iklab. Oh, ini suaranya itu. Terus ada juga Quran tuh warna-warni Pak. Kalau merah itu ikhfa, kalau biru apa. Boleh nggak gitu? Boleh saja. Ini bukan bidah ini Pak. Karena bid'ah itu zaman Nabi nggak ada warna-warni.
Ya Allah ya Karim, ini bukan bid'ah, ini memudahkan orang belajar baca Quran gitu. Khawatirnya ada yang bilang, karena apa-apa sekarang jadi bid'ah, apa-apa gitu. Kalau apa-apa jadi bid'ah, kan masang karpet di masjid kan jadi bid'ah. Nabi itu pakai karpet. Dulu masjid Nabawi itu pasir, Pak, bawahnya itu. So, kalau lihat sejarahnya, masjid Nabawi itu pasir. Makanya kalau sholat zuhur sama asar, itu sahabat minta, ya Rasulullah, jangan lama-lama sholatnya boleh enggak gitu. Karena kan panas itu. Kalau sekarang sih musim dingin, sekarang itu katanya 12 derajat, Pak, suhunya itu. Tapi pas haji, itu yang meninggal banyak itu, ya benar ya, maksudnya meninggal tuh banyak itu haji itu karena saking panasnya. Nah itu kata sahabat dulu zaman Nabawi masih ininya pasir dan atapnya belum ada. Kata sahabat, ya Nabi boleh nggak sholatnya nggak lama-lama? Karena kan panas itu. Kata Nabi, enggak. Wa qumu lillahi qanitin. Ya berdiri lama begitu. Masya Allah, Pak. Ini kalau sekarang ini kita masjid udah enak, karpet, ada AC gitu kan. Masih warga ke masjid, kacida. Atau mau begitu ya. Masih nggak betah ke masjid, terlalu begitu kan. Seperti itu. Ini udah enak karpet, AC ya juga, aduh, minuman juga ada suka dibagikan. Masih juga ke masjid nggak mau, aduh, mau ngapain lagi, nggak bayar ke masjid mah. Nggak ada kewajiban 10%, Pak, nggak ada masjid mah gitu, nggak ada gitu, nggak ada gitu ya. Gitu kira-kira. Tapi kalau mau nyetak boleh. Jadi misalkan Bapak mau nyetak Yasin, boleh, Pak, boleh. Foto. Boleh. Atau mau nyetak Quran, ya boleh juga. Jangan itu. Maka Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus dan bisa panjang ya. Rata-rata orang berpijak pada satu hadis ya. Iyakum wa bid'ah. Iyakum muhadasatuha ya. Kalian hati-hati dengan perkara yang muhadasatu baru, mengada-ada. Kullu muhadasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Perkara yang baru itu, mengada-ada itu ada bid'ah. Bid'ah itu dolalah. Dolalah itu finnar, di neraka begitu ya. Nah, hadis ini jadi gebiah-uyah, Pak. Jadi gebiah-uyah, digeneralisir. Atau kata ulama qiyas syumuli. Jadi di generalisir semua perkara itu kemudian dikatakan bid'ah begitu ya. Sementara satu, ada perkara dalam kehidupan kita, kehidupan para ulama dan keilmuan Islam itu, yang itu ladang khilafiyah di kalangan ulama. Itu nggak bisa dipungkiri. Di zaman Nabi saja, khilafiyah sudah ada. Contohnya, ya, para sahabat itu antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar itu ada khilafiyah tentang status talak 3. Yang nanya ke Pak Ustadz itu kan, itu. Kata Abu Bakar, orang yang bilang sama istrinya, kamu saya talak 3, itu tetap satu dihitungnya. Tapi kalau kata Umar, talak 3 di situ. Gitu. Kenapa Umar lebih tegas? Karena Umar nggak mau orang main-main dengan talak. Tapi kalau Abu Bakar itu masih kemudian memberi kesempatan orang bisa rujuk lagi karena dianggap talak 1. Ini contoh. Makanya ketika Abu Bakar jadi khalifah, kebijakan dalam talak itu, kalau ada orang bilang talak 3 pada istri, tetap dihitung talak 1. Kalau sekali ucap, kamu saya talak 3. Begitu beliau wafat, Umar jadi khalifah kepada negara berikutnya, Umar mengganti kebijakan dengan mengatakan orang yang bilang pada istrinya, kamu saya talak 3 1 kali ucapan, jatuh itu talak 3 di sana itu. Jadi memang khilafiyah di kalangan sahabat sudah ada sejak dulu itu. Nah, ladang-ladang khilafiyah ini nggak termasuk dalam bahasan hadis itu. Nah itu, ini harus pahami demikian, Pak. Kenapa? Karena kalau itu bid'ah, harusnya ditentang oleh para sahabat. Faktanya sahabat nggak menentang. Begitu pula sikap dari tadi Abu Bakar, Umar dengan Zaid bin Sabit dalam penyusunan Al-Quran. Kalau itu kemudian sepakat perkara bid'ah, tidak mungkin para sahabat kemudian melanjutkan proyek pengumpulan Al-Quran. Karena mereka tahu ini pasti bid'ah. Dan bid'ah itu adalah dolalah. Tapi faktanya kemudian dilanjutkan. Yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu, karena memang Nabi SAW itu tidak memerintahkan pengumpulan. Kalau mencatat, Nabi perintahkan. Kata Nabi kepada para sahabat, kan Nabi turun wahyu nih Pak ya, sahabat kan ngumpul nih, termasuk ada juga sudah yang ditunjuk sebagai sekretaris Nabi, Zaid bin Sabit, lalu Abdullah bin Amr bin Al-As, itu salah seorang juga sekretaris Nabi yang mencatat Al-Quran. Kata Nabi, uktub, tulis begitu kan, begitu turun ayat dibacakan, tulis, begitu. Nah itu nggak sampai dikumpulkan, tapi hanya kemudian dihafal, kalaupun dicatat hanya oleh orang-orang yang diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, tapi bukan berarti kemudian kalau dikumpulkan jadi bid'ah. Kenapa? Karena di sini
tidak ada larangan mengumpulkan Al-Quran. Pengertian tidak dilakukan di zaman Nabi bukan berarti kemudian tidak boleh. Tapi itu memang Nabi nggak melakukan. Tapi apakah kemudian dikatakan haram? Maka sahabat kan melihat, nggak ada indikasi larangan. Di hadis, di Quran, nggak ada itu larangan untuk kemudian menyusun Al-Quran jadi satu begitu. Sehingga para sahabat memahami, oh ini boleh. Sekalipun tadi ada argumen dari Abu Bakar, dari Zaid bin Sabit, ini Nabi belum pernah melakukan. Tapi bukan berarti kemudian menjadi haram. Kita tahu itu haram atau bidah kalau kemudian ada dalil yang memang bertentangan dengan itu. Misalnya, kenapa kita kemudian nggak boleh dalam sholat itu keluar dari yang sudah diajarkan Nabi. Yang namanya kita ke kiblat adalah Ka'bah begitu. Nggak boleh misalkan, kita kan tinggal di Bogor, Katugu Kujang, gitu. Itu nggak boleh itu. Karena dalil sudah jelas, arahkan kita ini kalau kiblat itu adalah ke Ka'bah. Atau bahwa wajib baca suratul Fatihah dalam tiap kali sholat. Karena Nabi mengatakan begitu. La sholata illa bifatihatil kitab. Nggak ada sholat kecuali kalau baca Fatihah. Jadi kalau orang sholat baca Fatihah, nggak disebut sholat di situ. Karena Nabi menyebutkan dalilnya. Nah kalau ada orang lalu kemudian dia tidak pakai Fatihah ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Jadi kalau sudah dalil yang khusus, lalu bertentangan, itu jadi bid'ah. Tapi kalau ini yang melarang nggak ada. Yang khusus juga nggak ada. Sehingga kemudian apakah boleh? Boleh dilakukan seperti itu. Nah itu kan. Lalu yang kedua, para hadirin sekalian, jadi bid'ah itu perkara yang memang sudah jelas aturannya. Kalau istilah bahasa kita mah SOP-nya sudah clear, tupoksinya sudah ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, rinci detil. Kemudian kita mengada-ada yang baru, itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya, misalnya tawaf keliling Ka'bah, kan 7 kali. Kan Nabi katakan khudhu ani manasikakum. Kalau kamu manasik, ikuti, ambil manasik dari aku. Makanya tiap kali kita manasik mau umroh atau mau haji kan dilatih dulu, ada pelatihan manasik haji. Oh, itu tuh Hajar Aswad itu kan. Nah, mulai kita tawaf di situ. Bismillah Allahu Akbar. Itu gitu kan. Itu kalau kita sekarang lampu hijau. Tapi bukan lampunya Pak, Hajar Aswadnya lihat ya, itu patokan aja. Jangan lampu hijau ke sana. Hajar Aswad ininya ucapin salamnya gitu kan. Nggak boleh misalnya, saya pengen di rukun Yamani mulai startnya. Nggak bisa, nggak boleh. Harus di dekat Hajar Aswad di situ. Saya pengen rukun di ini aja lah di Hijri Ismail gitu, mulai tawafnya nggak bisa. Kenapa? Nabi katakan khudhu ani manasikakum. Kalau mau manasik, ambil manasik dari aku. Jangan mengada-ada. Itu jadi bid'ah di situ. Tapi kalau yang memang satu nggak ada dalil yang khusus, nggak ada larangan, boleh nggak dilakukan? Boleh. Ulama bilang itu. Adalah hukumnya boleh. Misalnya ya masjid. Zaman Nabi kan tadi saya bilang, Nabawi itu nggak di keramik Pak, nggak pakai AC begitu, ya. Kemudian juga nggak dibikin segala macam sound systemnya nggak ada gitu, diperlebar tuh nggak ada. Tapi apakah jadi nggak boleh? Kan bisa jadi orang berdalih, Nabi nggak pernah jadikan Nabawi pakai keramik, maka tiap masjid harus pakai pasir, repot. Bisa-bisa lo batai ucing di mana-mana itu gitu kan. Tapi Nabi nggak melarang, nggak ada dalil khusus, ya. Ambillah masjid seperti aku, enggak. Pokoknya udah masjid dibikin. Masalah ini mau di keramik, mau di karpet, mau pakai granit, pakai marmer, silakan saja seperti itu. Jadi kalau nggak ada dalil yang spesifik yang melarang atau yang khusus bahas itu, apakah boleh? Boleh kita lakukan. Kita mau ke masjid Pak, itu perintahnya cuma apa? Mau sholat, satrul aurat, nutup aurat. Mau pakai sarung, mangga. Pakai gamis, mangga. Pakai pantalon celana panjang, mangga. Mau sarungnya cap mangga, mangga. Sarungnya cap atlas, mangga. Cap gajah di Soledad, mangga. Silakan aja, boleh begitu kan. Kan kalau punten ya, kadang-kadang kalau di kampung ya. Di kampung itu mun salat ke masjid teu make sarung tuh sok ditinggali ku batur gitu kan. Pakai sarung gitu. Kamu jadi imam gak pakai sarung Pak? Kalau di kampung mah bisa ribut itu gitu kan. Ya. Gak pakai sarung imamnya gitu kan. Padahal kan kewajibannya nggak ada. Yang penting adalah satrul aurat begitu. Itu mah uraf saja Pak, tradisi di kita, terutama di daerah Jawa gitu ya. Itu Pulau Jawa kan biasa orang sarung
pakai sarung ke masjid. Kalau ke Bali yang pakai sarung bukan orang Islam, Pak. Patung itu, Pak, pakai sarung. Ya. Atau mukena itu cuma Indonesia, Pak. Orang Arab di mana-mana kalau sholat nggak pernah pakai mukena. Yang penting nutup aurat. Cuman kalau orang Indonesia dari dulu karena diajarin kalau sholat harus pakai mukena gitu kan. Padahal kan kalau yang penting nutup aurat. Kalau misalkan mukena istri kita lagi dicuci, lalu cuma satu-satunya nggak punya mukena, gimana? Ya udah cari kain yang ada, tutup bengket gitu kan. Yang penting aurat tertutup sah. Mau pakai spray kayak pakai gordeng gitu kan. Yang penting nutup aurat gitu kan. Cuman orang Indonesia, perempuan ibu-ibu kita itu karena sudah dari kecil diri kalau sholat pakai mukena, begitu nggak pakai mukena asa kurang sreg, padahal mah yang penting nutup aurat begitu kan. Mukena mau kagak terserah begitu kan. Yang penting nutup aurat begitu. Ya itulah akhirnya rame Pak, bisnis mukena Pak, tuh bisnis mukena jadi rame deui gitunya. Silakan ya. Gitu Pak, jadi memang kurang tepat kalau dikatakan Rasul nggak melakukan itu. Tergantung kalau itu masalah yang sudah rinci, sudah detil, ya seperti dalam ibadah nggak boleh kita nambah-nambah. Tapi kalau itu bukan dalam ibadah dan tidak ada dalil yang rinci detil tentang itu, bagaimana? Kita boleh melakukannya. Ya kayak sekarang aja kan umroh itu umroh atau haji kan boleh pakai itu motor listrik tuh yang di luhur pakai motor listrik gitu. Nabi nggak pernah melakukan itu. Naik onta, putaran di luhur. Nah, pakai motor listrik itu boleh gitu kan. Jadi memang ini pembahasannya ya kadang-kala suka kurang pas lah gitu ya. Ininya penempatan hadis atau dalil itu. Gitu Pak ya. Jadi Masya Allah. Yang penting kalau itu tidak ada yang rinci dalilnya, maka itu boleh kita kemudian manfaatkan, kita lakukan, kita perlu. Tapi kalau sudah dalilnya rinci, ya kita harus nurut. Itu pun kita harus dilihat lagi nanti. Apakah sampai jatuhnya haram, ataukah cuman makruh, ataukah cuman anjuran saja. Itu pun harus dirinci lagi. Makanya para ulama itu mereka wajar ada perbedaan pendapat tentang masalah-masalah yang rinci. Ya seperti mohon maaf ya, hukum tentang masalah jenggot begitu kan. Ada yang sampai mengatakan itu wajib. Ya memang ulama mereka mungkin mengatakan wajib. Ya nggak apa-apa. Itu pendapat ulama mereka. Kita hormati sebagai pendapat yang Islami. Ada yang mengatakan ya tidak wajib gitu kan. Ya juga itu pendapat yang Islami karena masing-masing ada argumennya. Panjang itu Pak ya. Dalam Quran itu banyak ayat yang ayatnya berisi perintah, tapi belum tentu wajib. Ya, misal dalam Al-Quran itu ada perintah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalah. Di sebagian malam fatahajjad. Itu fil amr itu, perintah itu Pak. Fatahajjad. Tahajudlah kamu. Tapi ulama lalu membahas, ini hukumnya nggak wajib tahajud itu. Hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Walaupun bentuknya fil amr, sigotnya, bentuknya kata perintah. Tapi nggak jatuhnya adalah wajib, seperti itu. Jadi nggak semua perintah itu dalam Quran atau hadis jatuhnya wajib. Tergantung nanti kemudian ulama pembacaannya gimana itu. Dan ulama insya Allah pakai ilmu, bukan pakai hawa nafsu. Jangan yang sudah jelas wajib malah katakan jadi mubah. Kata siapa puasa Ramadan itu wajib? Dalam Al-Quran bentuknya bukan isim, bukan sigot amr. Kutiba alaikumusiyam, khobar itu. Bentuknya berita gitu kan. Kalau perintah baru itu, misalkan sumu, itu kan puasalah. Kan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, bentuknya khobar, berita itu. Tapi kata ulama, walaupun berita, tapi kalau di awal lafadz kutiba, atau furido, atau wujiba, hukumnya menjadi fardu atau wajib. Nah gitulah kira-kira ya, sebagian dari penjelasan para ulama tentang bagaimana kita menarik hukum atau kesimpulan tentang hukum itu. Gitu Pak, ya jangan khawatir Pak. Kalau nggak ada ketemu dalil yang rincinya, kita boleh aplikasikan. Tapi kalau memang sudah ada rinci dalilnya, maka kita hati-hati. Khawatirnya memang itu nggak boleh. Walaupun nanti ada detailnya tuh ulama biasanya. Jatuhnya apakah makruh, ataukah malah sunnah, ataukah malah sebetulnya itu bumbah saja, boleh saja. Ya, contoh lagi dalam Quran surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah beres sholat Jumat, itu pakai fil amr lagi kita perintah. Fantashiru, bertebaran di muka bumi. Kalau gitu habis sholat Jumat nggak boleh tidur Pak. Nggak boleh goboleran, harus langsung bertebaran di muka bumi. Wabtagu min fadlah, kerja, cari rizki. Tapi itu kata ulama perintahnya mubah.
Gak sampai perintahnya wajib. Para bapak yang shift 3 tadi malam habis sholat Jumat tunduh mau tidur, ya boleh, gak ada masalah. Karena kalau wajib kan gak boleh tidur, harus fantasyuru, bertebaran di muka bumi itu dan mencari rizki Allah. Nah, itu gak semua perintah dalam Quran, dalam hadis jatuhnya adalah fardu dan sebagainya. Gitu kira-kira nih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Cukup Pak? Ya, kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.